Suara demokrasi beda tetap mufakat satria peji yes. Jadi arti demokrasi itu kita itu bebas untuk berpendapat dan memilih orang untuk menjadi pemimpin kita. Kita itu bisa belajar banyak tentang Indonesia yang belum kita ketahui seperti sejarahnya, kemudian tentang materi demokrasi ini, pemilu di Indonesia, sistem pemilunya. Jawa Baratku semakin jaya. Sampurasun. Halo teman pemilih sekalian. Rampes. Iya benar dijawab. Teman-teman di aula jangan lupa dijawab ya. Halo teman pemilih sekalian, selamat datang di Pro Bono Podcast, yaitu podcast untuk kebaikan masyarakat. Kembali lagi bersama saya Kira Dan saya Hakim yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Ya. Nah, podcast hari ini kedatangan tamu atau teman-teman, kita sebut ya, teman-teman yang spesial, yang punya semangat anak muda ya. Adik-adik deh lebih Oh iya, tepatnya adik-adik, betul, adik-adik nih. Ada cucu-cucu. Aku jawabannya. Enggak ya, adik-adik ya Kang, kita jawabnya adik-adik aja. Iya. Hari ini kita kedatangan adik-adik dari SMP Negeri 1 Bandung. Putih biru. Merah biru. itu. Jadi menghormati narasumber kita yang hadir sekarang ini dari SMP Negeri 1 Bandung. 1 Bandung. Oke, Kira, perkenalkan dong siapa aja nih Oke. beliau ini. Yang pertama ada dari Ray dari 8E. Halo teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Riyadinul Alamsyah. Kalian bisa manggil saya Ray. Saya dari kelas 8E dari SMP Negeri 1 Bandung. Oke. Ray asli mana, orang Bandung? Orang Bandung. Kemudian untuk teman Ray nih, di sini ada teteh cantik, adik cantik dengan namanya Alicia dari 8B. Boleh disapa teman-temannya? Halo semua, saya Elisha Leila Mita dari Halo. kelas 8B. Halo. Oke, Alicia. Artinya Alicia apa sih? Waktu itu pernah nanya ke Mama, katanya pemberani gitu ya. Pemberani. Berani. Oh, makanya kamu berani juga datang ke Pro Bono Podcast ini ya untuk sharing. Ya, yang pasti Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat mendapat kunjungan dari adik-adik dari SMP Negeri 1 Bandung. Itu yang ada di jalan apa alamatnya? Di Jalan Kesatriaan nomor 12. Ini menarik nih ya, Kesatriaan nomor 12 Bandung ya. Oke, Kira, kita mau kupas dulu dari mana? Kita mau tanya-tanya dulu. Nah, mungkin tadi ada yang menarik Kang dari pas di aula. Ada slogan tentang Pancasila dari SMPN 1 Bandung. Ada. Boleh ditunjukin dulu nggak? Karena kan akang-akang di sini nggak tahu nih. Dan teman-teman juga biar merasakan euforia semangat di ruang podcast ini. Boleh teman-teman ditunjukkan? Iya. Suara demokrasi. Iya. Oke, teman-teman mungkin bisa mengikuti kita yang ada di sini ya. Suara demokrasi beda tetap mufakat satria peji yes. Wah, keren banget Kang. Aku jadi Coba ikutan diulang, semangat. Kira. Aduh, nggak bisa. Itu biarlah menjadi ciri khas SMPN 1 Bandung. Itu ciri SMP 1 Bandung. Iya, betul. Oke. Nah, silakan Kira, langsung aja dulu. Oke. Mau tanya apa dulu? Karena kan kegiatan kalian teman-teman ke KPU Provinsi Jawa Barat ini dalam rangka profil siswa Pancasila ya. Iya. Mungkin boleh dijelaskan apa itu dan bagaimana sih profil siswa Pancasila ini? Jadi kali ini ada kunjungan ke KPU dan DPRD karena temanya demokrasi. Oke. Ya. Demokrasi diperkenalkan kepada siswa tentang bagaimana pemilihan, apa itu demokrasi, dan siapa saja yang berperan di dalamnya. Selama proyek ini, siswa sudah mengerjakan cukup banyak LKPD tentang pemahaman Apa itu kepada LKPD? lembar kerja siswa. Oke. Ya, tentang PD-nya demokrasi apa? ini. LKS, lembar kerja LKS. Peserta didik. Oh, Peserta peserta didik. didik. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Bilangnya sama Ray. Kemudian kami para siswa-siswa SMP Negeri 1 Bandung menerapkannya dalam kegiatan pemilihan OSIS salah satunya. Nah, jadi siswa-siswi ini memilih calon OSIS, calon ketua OSIS dan calon pengurus OSIS lainnya dengan cara dipilih. Jangan cari dipilih. Jadi arti demokrasi itu apa, Re? Jadi arti demokrasi itu kita itu bebas untuk berpendapat dan memilih orang untuk menjadi pemimpin kita. Kalau secara pemahaman saya. Betul. Kalau menurut Alicia, demokrasi itu apa sih? Setuju juga. Setuju sama seperti yang Pak Ray sampaikan. Terus berarti teman-teman sudah
melihat di sekolah, apakah demokrasi itu dijalankan atau tidak? Sudah dijalankan. Gimana nih prosesnya, bisa diceritain secara singkat gitu? Dalam proses apa, pemilihan apa misalnya atau apa? Dalam pemilihan ketua OSIS. Ketua OSIS. Seperti TPS. Oh, ada TPS-nya? Ada. Ya, ada TPS-nya. Semua berhak menentukan, ada beberapa calon kandidat gitu ya. Iya, Calon ketua OSISnya siapa? Biasanya sampai berapa orang tuh calonnya? 3. Tiga. 3. Oke. Kalau misalnya ada pemilihan, kalau di Indonesia kan pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, kalau misalnya di lingkungan sekolah saat pemilihan OSIS itu dilaksanakannya dengan siapa? Oleh OSIS yang sebelumnya. Ya OSIS Oh, sebelumnya jadi sama OSIS merangkap menjadi panitia pemilihan. sama guru-guru. Oh, begitu. Oke. Kalau apa pelajaran terkait dengan demokrasi ini berarti masuk ke pelajaran apa sih? PPKN. Pendidikan PPK. Pancasila. Pendidikan Iya, Pancasila. pendidikan Pancasila ya sekarang mah maksud. Iya. Oke. Dari sekian banyak mata pelajaran, ini jadi satu yang favorit buat kalian? Iya. Favorit juga. Tentu saja. Apa yang bikin kalian senang? Gurunya gelis? Iya. Kita itu bisa belajar banyak tentang Indonesia yang belum kita ketahui, seperti sejarahnya, kemudian tentang materi demokrasi ini, pemilu di Indonesia, sistem pemilunya, dan juga berbagai macam partai yang ikut menjalankan pemerintahan di Indonesia. Oh, oke. Sudah sampai sistem pemilu dijelaskan ya? Oh, kalian sudah paham berarti secara mendasar sistem pemilu di Indonesia kayak Sudah. gimana? Iya. Teknisnya gitu ya. Teknisnya. Terus Nah. kemarin Pilpres ada kampanye dan segala macam. Itu ada apa? Ada calon presiden waktu itu ya. Sekarang sudah terpilih, ada nomor 1, 2, dan 3. Mana yang kamu pilih waktu itu? Kalau misalnya kamu sudah punya hak pilih, karena sekarang masih 14 tahun kan belum? Ya, belum. Nomor berapa yang kamu pilih? Nomor 2. Nomor 2. Ya. Ray nomor 2, Alicia nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Alasannya apa? Karena lebih rasional Oke. dan kampanyenya juga sangat menyenangkan menurut saya, apalagi Menyenangkan. dapat menambah pengetahuan baru tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, bagaimana berjalannya Indonesia. Oke. Ray, kenapa pilih nomor 2? Karena yang pertama kampanyenya itu bagus. Terus yang Bagus kedua bagusnya itu kayak seru aja gitu. Ada jogetnya. Ya, ada jogetnya juga. Oh, itu bikin happy gitu ya? Bikin happy semua orang. Oke. Kemudian juga ada lagu khasnya. Ada lagu Lagu khasnya. Oke. Masing-masing ya boleh lah Iya, ya, betul. bebas. Itulah demokrasi ya. Iya. Punya pendapat, punya pilihan pertimbangannya apa. Kira. Nah, karena kan tadi juga kita sudah membahas ya Pilpres pada 14 Februari yang lalu. Saat kalian mengamati nih, mengikuti perkembangan terkait Pilpres pada tanggal 14 Februari, apa momen atau kenangan yang kalian ingat yang paling berkesan buat kalian? Pas debatnya. Iya, debat. debat. Boleh diceritakan tuh ke teman-teman sekalian kayak Itu gimana? nontonnya di mana? Di rumah? Di rumah dia lewat TV. Wah, sama keluarga. Iya. Keluarga. Ayah ibu ikutan nonton juga. Ikut. Iya. Ayah ibu beda pilihan nggak? Sama. Sama. Baguslah sama, untung sama ya. Kalau nggak bisa ribut nanti. Jangan-jangan. Tapi kalau nggak pun ya itulah demokrasi ya. Beda pilihan nggak usah ribut juga kali ya. Iya. Oke, bisa cerita kamu waktu nonton debat itu masih inget debat keberapa gitu yang seru? Atau apa yang bikin kamu excited gitu Yang bikin excited itu tentang mereka itu mengungkapkan segala suatu hal dari pas calon presiden atau wakil presiden yang lainnya gitu. Jadi segala sesuatu yang disembunyikan sama calon presiden nomor 1, 2, atau 3 diungkapkan sama calon presiden lainnya. Oke. Oh, berarti saling mengupas Iya, saling mengupas. maksudnya. Kalau dari Alicia gimana? Tidak jauh juga sama. Sama. Iya. Berarti Tapi kita kan juga pengen tahu kalau di sekolah kan ada juga debat gitu. debat Misalnya ketua soal OSIS pelajaran. itu ada. Ada. Nanti ada. tapi Udah pernah menyaksikan tahun sebelumnya. Sebelumnya Kamu pernah mengikuti debat di sekolah, misalnya debat satu pelajaran atau apa di topik tertentu misalnya? Pernah. Apa itu, tentang apa? dulu itu di kelas 7 itu tentang PPKN juga sama. Tentang PPKN. Ada yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, apa temanya gitu, topik? Ideologi Ideologi. negara. Wow. Iya, berat nih pembahasannya. Terus debatnya bagaimana nih prosesnya? Terus kalau debat kan ada pasti ada kubu yang berbeda ya pendapatnya. Itu Pro bagaimana? kontranya Ya, ada. pro kontranya ada. Jadi kita ini dibagi jadi beberapa kelompok sesuai ideologi yang kita pilih. Nah kebetulan saya ini dapat ideologi Najisme.
Oh, apa itu? Jadi Nazisme itu merupakan ideologi negara yang ditemukan oleh Adolf Hitler. Oke. Wah itu berat banget. Berat, nyari materinya itu emang susah. Kalau saya dapetnya liberal, jadi Oh, cukup liberal. mudah. Iya. Jadi kamu berusaha mempertahankan bahwa liberal itu baik gitu atau gimana? Ya, Dan ini Ray juga sama. Sama. Gitu, lalu dapat lawan debat yang alot, yang sulit itu dari siapa? Dari ada Pan- lawan debat. Pancasila sama komunis. Wah. Oh Pancasila sama komunis ya, itu dua-dua yang keras maksudnya ideologinya kuat. Kalau kamu Alicia? Ya Pancasila. Pancasila itu susah. Tapi saat debat ini ada penentuan siapa yang menang atau tidak? Tidak. Enggak, berakhirnya mufakat. Ini Oh, ribut. mufakat. Ada apa? Ada ribut gitu maksudnya. Ada. perang mulut gitu. Ada. Waktu apa? Waktu ngobrolin Menjelaskan kelebihannya sama kekurangan dari ideologinya, kenapa itu harus dipakai di Indonesia, kenapa tidak. Jadi pro kontranya terjadi di situ Terjadi. gitu ya. Nggak sampai pukul-pukulan kan? Enggak. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan Kang bahwa akhirnya tidak ada pihak yang menang, tidak ada pihak yang kalah, tapi mencapai mufakat. Ini boleh dijelaskan kenapa bisa sampai mufakat? Bagaimana kalian menemukan solusi bisa sama-sama mufakat? Karena waktu itu tuh kita ini menyadari bahwa setiap ideologi pun pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah akhirnya kita pun mufakat dengan cara menerima semua ideologi itu. Tapi kita ini untuk masyarakat Indonesia kita lebih mengedepankan Pancasila karena sesuai dengan pribadi warga Indonesia yang ramah. Lebih cocok dengan Lebih cocok. budayanya, Nilai-nilai gitu. luhurnya juga. Nilai-nilainya dibanding tadi misalnya apa tadi yang Ray ini bawain Nazisme. Nazisme ya, itu kayaknya nggak cocok deh Nggak buat cocok Indonesia, soalnya gitu ya. Nazisme itu menekankan kepada supremasi ras Arya atau bangsa Arsi zamannya itu menganggap bangsa yang lebih lemah dari dia itu seperti kotoran. Oh, Ya singkatnya rasis. rasis ya, dan itu memang sangat-sangat kita hindari ya tentang rasisme karena kita kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu ya. Ada berapa banyak kita suku bangsa ini ya, suku-suku di Indonesia ini banyak banget. Oke, jadi setelah debat itu, ini cerita tentang debat dulu karena ini menarik nih. Setelah debat itu tetap jajan bakso barengan gitu. Ya. Barengan. Ada di kantin favoritnya? Ada. Siapa penjualnya? Makanannya Kang. Kantin apa gitu favoritnya? Makanan apa? Kantin apa? Makanan ayam sih. Ayam, ya. Ayam. Makanan ayam atau menunya ayam? Menunya Oh, ayam. menunya ayam. Kaget makanan ayam apa itu yang dimakan? Oke Kang, kita harus loncat ke Oke. agenda yang terdekat di pemilu kali ini, yaitu pemilihan kepala daerah. Pilkada. Pilkada. Ya. Kalian kan tadi udah ya di aula sudah dijelaskan secara singkat oleh Ibu Yunike, oleh Ibu Nori yang terkait pilkada. Aku mau nanya nih, kalian masih ingat gak tanggal berapa dilaksanakannya pilkada Jawa Barat? Iya. 27. 27 November 27 November. 2024. 24. Hari apa itu? Hari Rabu ya Kang. Rabu 27 November 2024. Jadi nanti untuk kalian kalau punya kakak, punya orang tua atau kerabat yang sudah bisa memilih, ajak juga untuk ke TPS pada tanggal 27 November. Walaupun kalian belum bisa memilih ya, tapi kalian harus jadi agen sosialisasi. Tapi ini adik-adik ini kan usia berapa? 14 ya? 14. Berarti nanti 17 tahun punya KTP, punya hak pilih. Pemilu 2029 nih punya hak pilih. Iya, nih. 2029. Ya 2029. Oh dari sekarang ya udah tahu ya sini. Udah. Jadi kamu punya hak pilih, mesti gunain hak pilihnya ya. Datang ke TPS dan seterusnya. Nah ini jelang pilkada. Nah kira Apa nih kira-kira yang ada di pikiran kalian kalau misalnya kita ngomongin tentang pilkada? Yang ada di pikiran saya itu tempat pemungutan suaranya itu beragam. Jadi TPS duluan yang kamu pikirin. Iya. Terus ada kue-kue nggak di situ ya? Ada. Jadi bukan calon kepala daerahnya, makanan duluan dipikirin. Iya betul.
Tuh, kalau Alicia gimana? Saya pikir calonnya ada berapa? Calonnya ada oke. berapa? Oke. Kalian domisili di Kota Bandung? Iya. Semua. Kota Bandung. Oke, berarti nanti bisa diikuti juga KPU Kota Bandung terkait informasi calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Untuk gubernur dan calon gubernur pasti harus dilihat di KPU Provinsi Jawa Barat ya. Iya. Oke, Kang. Selanjutnya apa, Kang? Oke, tapi yang jelas ini pilkada serentak, pemilihan kepala daerah serentak ini kan serentak seluruh Indonesia digelar Rabu 27 November. Itu untuk pemilihan bupati tingkat kota, kabupaten dan provinsi begitu ya. Jadi kamu mungkin next usia berapa nanti 17 tahun, mungkin 2029 lah ya. Punya hak pilih, itu jangan sampai juga terlewatkan gitu ya untuk menggunakan hak pilihnya. Terakhir, Kang, Nah. aku mau nanya pesan dan kesan kalian selama kalian tadi berkunjung ke KPU Provinsi Jawa Barat. Mungkin boleh disampaikan juga untuk mewakili teman-temannya. nih. Atau ada yang punya cita-cita jadi saya mau lihat kantor KPU nih keren nih Kamu gitu kerja ya. di sini gitu ya. Oh, cita-cita jadi anggota KPU gitu ya. Nah, jadi ketua KPU gitu dong. Ada nggak keinginan itu? Mungkin dari kami itu nggak ada, tapi mungkin dari teman-teman yang lain ada ya yang pengen jadi anggota KPU. Oke. Kalau kesan saya sih sangat seru ya dari kegiatan outing P5 dari SMP 1 ini ke gedung KPU dan juga DPRD. Terutama kakak-kakaknya sangat baik dan juga ramah. Tepuk tangan dong. Aku ya berarti. KPU Jabar keren wah, ya. Oke, untuk Jadi dari tadi Alicia. sempat ada kunjungan juga ya ke kantor KPU ini, ke setiap sudut-sudut ruangannya diperkenalkan di aula juga tadi. Karena ini mewakili teman-teman SMP Negeri 1, nggak cuma aja Ray sama Alicia, Ya. tapi juga ada banyak kan semuanya ya Iya. berkunjung ke sini ya ke KPU Jawa Barat ya. Oke, ada lagi kira? Oh, dari Alicia nih terakhir pesan dan kesan. Kalau kesan dari saya sangat menyenangkan dan Sangat ini menyenangkan. merupakan pengalaman yang baru untuk datang ke sini. Oke, jangan kapok ya. Iya, enggak dong. Termasuk di Probono Podcast ini ya. Iya. Oke. Seneng ya Kang kita berkesan nih di Probono Podcast. Oke, Kang kayaknya kita nggak bisa lebih lama ya karena teman-teman harus ke DPRD sekarang, iya kan? Oh ya, melanjutkan kunjungan Betul. lagi ya. Oke. Terima kasih Ray, terima kasih ya Thank you Alicia ya. udah Ya, menyempatkan Alicia, thank waktu. you ya. Untuk teman-teman di aula juga terima kasih sudah menyimak Probono Podcast bersama Ray dan Alicia. Saya Kira Dan saya Hakim. pamit undur diri. Sampurasun. Sampurasun.